Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi hari ini adalah materi melanjutkan dari minggu kemarin, di mana di minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan logika. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan manusia dan pendidikan. Harapannya nanti teman-teman mahasiswa memahami bagaimana manusia itu dan bagaimana pendidikan itu, tentunya agar nanti teman-teman bisa menempatkan diri dan memposisikan sudut pandangnya jikalau nanti ke depannya teman-teman mahasiswa mendapatkan permasalahan atau nanti ke depannya mahasiswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tentunya ini harus bisa menjadi salah satu sudut pandang yang dapat digunakan. Oke, pada pertemuan ini tentunya tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengkaji dan memahami manusia dan pendidikan. Nah, harapannya ini nanti teman-teman akan saya jelaskan secara umum, akan tetapi nanti silahkan teman-teman mahasiswa dapat membaca banyak buku ataupun referensi bacaan yang lain terkait dengan ini sebagai bentuk pendalaman materi. Sebelum nantinya teman-teman mahasiswa melakukan presentasi kelompok. Nah, ketika kita berbicara manusia, maka ini secara etimologi, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, atau mens, Latin, yang mana memiliki arti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal. Jadi, manusia itu secara etimologi baik itu dari bahasa Sanskerta atau Latin tentunya memiliki makna berpikir, berakal budi, dan makhluk yang berakal. Tentunya ini sesuai dengan apa yang kita diskusikan di minggu kemarin terkait dengan logika. Nah, selain itu juga ketika kita berbicara manusia, maka ini secara biologis tentunya ini bisa dipandang bahwasanya manusia itu sebagai Homo sapien. Homo sapien lagi-lagi ini tetap mengarah kepada makhluk yang berpikir. Nah, tentunya ini berdasarkan dari para ahli ya. Tentunya kalau yang kita sampaikan di sini berakar dari Afrika dan merupakan bagian dari ordo primata yang berevolusi. Nah, ini ketika ini berbicara terkait dengan hakikat manusia secara biologis. Maka ketika kita berbicara manusia, maka manusia itu memiliki yang pertama tentunya akal. Lagi-lagi, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah manusia itu berpikir. Manusia itu memiliki proses belajar di dalam pikirannya dan memiliki akal tentunya. Maka manusia itu memiliki, yang pertama memiliki akal, yang kedua perasaan tentunya, ini bagian dari kodrati. Kemudian manusia juga memiliki moral dan nilai karena memiliki tatanan. Jadi manusia itu tahu benar salah, kemudian tahu tatanan yang seperti apakah yang nilai-nilai atau moral yang berkembang seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya manusia memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri berarti mengarah kepada bagaimana manusia itu memiliki kontrol atas dirinya. Nah, itu hakikat manusia. Kemudian ketika kita berbicara manusia dalam perspektif filsafat, maka yang pertama tentunya
manusia sebagai makhluk individu. Jelas, kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau yang lebih tinggi daripada kita. Tentunya kita menjadi manusia yang individu, memiliki karakter masing-masing, memiliki perbedaan masing-masing, dan memiliki suatu ciri khas tertentu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Maka, sebagai individu, manusia memiliki tugas yang pertama, mengembangkan potensi diri. Itu adalah tugasnya. Jadi ketika kita dari kecil, bayi, katakanlah kita menangis, kemudian kita belajar untuk merangkak kita berjalan dan berlari, dan saat ini sampai kita menggunakan kendaraan dan sebagainya, itu bagian dari potensi pengembangan diri. Baik itu dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tugasnya juga mencari makna hidup. Karena manusia ini tentunya akan selalu berpikir dari mana dia berasal dan dia sekarang seperti apa, dan tentunya nanti manusia berpikir mereka akan kemana. Sehingga tugas sebagai individu tentunya untuk mencari makna hidup. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan. Tentunya dengan mengembangkan pengetahuan, maka kebudayaan teknologi itu akan berkembang. Nah, itu ketika kita berbicara manusia sebagai individu. Kemudian, manusia juga sebagai makhluk sosial. Artinya, dia sebagai individu yang merdeka, sebagai individu yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri, manusia juga makhluk sosial, di mana di dalam proses hidupnya, dia membutuhkan orang lain. Sehingga ketika kita bicara manusia sebagai makhluk sosial, fungsi manusia ya harus berinteraksi dengan masyarakat, kemudian membangun budaya bersama, kemudian juga menjaga nilai dan norma. Karena ini penting, karena manusia itu ketika kita berbicara sebagai makhluk yang sosial, berarti dia harus melepaskan dirinya sebagai makhluk individu, tetapi mereka harus sadar bahwasanya kita bagian dari orang lain. Dan kita membutuhkan. Semisal contoh saja nih, kalau kita teman-teman membuat baju ini aja. Ketika membuat baju ini tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri, kecuali kalau teman-teman mahasiswa bisa menjahit sendiri ya. Tetapi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita membuat baju. Atau misalnya kita makan saja, teman-teman kita membutuhkan orang lain. Semisal kalau kita mau makan mie ayam misalnya, tentunya kita membutuhkan orang yang membuat mie-nya, yang menanam sayurnya, dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari ternyata makhluk sosial itu dia tidak akan terpisahkan oleh orang lain. Walaupun dia yang mendeklarasikan diri sebagai makhluk yang introvert, tentunya dia juga akan membutuhkan orang lain. Karena dia masih berhubungan dengan gadget, kemudian berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, maka di sini ya fungsinya dia harus bagaimana dia membangun budaya, kemudian menjaga nilai dan norma. Kemudian, ya selanjutnya perspektif filsafat juga, manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, moral berbudaya. Artinya, di sini manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai, norma, tradisi, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kenapa? Karena nilai-nilai ini biasanya muncul dari kesepakatan bersama. Norma juga muncul dari kesepakatan bersama. Ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contoh, semisal ada di daerah tertentu ketika kita berjalan di depan orang tua kita agak membungkuk. Nah, itu kan juga bagian dari nilai dan norma yang mana itu tidak tertulis. Bisa jadi nanti di tempat yang lain itu ada suatu hal yang lain. Nah, itu kan secara tanpa kita sadari itu kan terbentuk. Nah, itu artinya
budaya sudah bermain di dalamnya. Bahkan budaya dari hal teknologi pun berkembang. Yang awalnya dulu kita tidak mengenal yang istilahnya handphone, tapi sekarang mengenal handphone, ya ini bagian dari budaya karena dalam proses moral berbudaya ini tentunya ada alur berpikirnya, ada proses berpikirnya untuk meningkatkan pengetahuannya. Maka ketika kita bicara budaya, maka budaya itu hasil cipta rasa dan karsa dari manusia. Maka kalau kita berbicara makhluk moral berbudaya, maka manusia menciptakan pengetahuan, mengembangkan teknologi, dan melestarikan nilai-nilai budaya. Itu ketika kita bicara makhluk moral berbudaya. Nah, selain itu juga manusia itu ternyata makhluk rasional, di mana manusia itu memiliki kemampuan berpikir, menalar, dan mengambil keputusan secara sadar. Karena lagi-lagi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah kemampuan berpikirnya. Manusia dibekali akal oleh Tuhan. Nah ini, jadi sesuai dengan bahasan kita yang lalu terkait dengan logika ya seperti itu. Maka manusia mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis, kemudian mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian memecahkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Ya itulah tugasnya makhluk rasional. Nah, selain itu juga tentunya kita berbicara manusia itu ternyata makhluk religius. Kenapa? Artinya manusia memiliki kesadaran tentang makna hidup, nilai moral, serta hubungan dengan sesuatu yang dianggap lebih tinggi atau transenden. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, di mana manusia religius ini ada hubungan yang dianggap lebih tinggi atau transenden. Jadi ketika ada yang mengatakan saya tidak bertuhan, saya ateis dan sebagainya, nah itu harus dipertanyakan. Ketika mereka selalu berkata semoga selamat sampai tujuan. Ketika dia mendoakan orang lain, dia masih mengatakan semoga selamat sampai tujuan, berarti itu ada pengharapan kepada sesuatu yang lebih tinggi atau transenden di dalam dirinya. Maka secara tidak langsung dia sebetulnya makhluk yang religius, mengakui ada hal sesuatu yang lebih tinggi darinya. Nah, entah itu disebut apa oleh orang-orang tersebut, yang jelas di sini ada pengharapan. Makanya teman-teman ketika kita bicara manusia ya makhluk religius. Nah, iklan dulu ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kemudian ketika kita bicara makhluk religius, kalau yang beragama dia akan menyebutkan bertuhan dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus kita pahami, ternyata manusia itu juga makhluk yang mengembangkan kesadaran tentang tujuan hidupnya, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan atau nilai transenden. Nah, ini kalau tadi yang saya contohkan misalnya yang ateis, kemudian tidak bertuhan itu, dia tidak menyebutnya dengan Tuhan, tapi pasti pada dalam dirinya dia menyebutkan ada sesuatu hal yang lebih tinggi dari dirinya. Makanya tetap menjadi makhluk yang religius. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka menumbuhkan sikap rendah hati dan rasa syukur. Nah, oke. Ini tokoh kita berbicara manusia itu ada Aristoteles, di mana manusia adalah animal rodet, makhluk yang berpikir. Kemudian Thomas Aquinas, manusia memiliki dimensi jasmani dan rohani, atau Jean Paul Sartre, manusia bebas menentukan eksistensinya. Ini silahkan. Tokoh-tokoh ini tentunya masih banyak tokoh-tokoh yang lain dan memiliki perspektif masing-masing. Nah, ini cara umumnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca
membaca literasi buku yang lain kami persilahkan. Nah, kemudian ketika kita bicara tadi sudah bicara manusia secara umumnya, maka kita akan bicara hakikat pendidikan. Karena memang untuk filsafat pendidikan ini, kalau kita bicara manusia secara mendalam dan sebagainya, tentunya SKS ini tidak cukup. Sehingga silahkan teman-teman bisa membaca dan mencari literasi yang lain. Nah, maka kita akan berbicara hakikat pendidikan ini. Maka ketika kita bicara pendidikan, tentunya merupakan proses yang penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Kenapa? Karena di pendidikan ini ada proses belajar. Karena ini yang paling penting dan perlu kita menjadikan sorot dan tolak ukur. Bagaimana proses dalam belajarnya ini tentunya dengan adanya pendidikan. Nah, maka kalau definisi pendidikan silahkan ada banyak tokoh menyampaikan pendidikan itu seperti apa, tetapi saya di sini menyampaikan menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, tentunya ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tentunya ini menjadi kiblat dan arah kita, yang menjadi rujukan juga, di mana ketika kita bicara pendidikan maka di situ usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan. Kemudian hal ini tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, selanjutnya ketika kita bicara pendidikan dalam perspektif filsafat, maka pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang baik, kemudian mengembangkan akal dan moral, kemudian menumbuhkan kebijaksanaan, karena ini juga bagian dari pendidikan itu sendiri. Maka ketika kita bicara manusia dan pendidikan, maka di situ akan adanya pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan, di mana manusia memiliki kemampuan untuk dikembangkan. Sehingga ketika kita bicara sumber daya manusia, maka kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan, di mana itu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, ketiga ini tentunya hal yang selalu dikembangkan dan selalu kita dengarkan atau kita baca ketika kita bicara pendidikan, maka ini yang akan dikembangkan. Nah, selain itu juga ketika ini perspektif filosofi, maka pengembangan manusia tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga moral, etika, dan kebijaksanaan. Sehingga tujuan utama membentuk manusia itu adalah membentuk manusia yang utuh, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Lagi-lagi itu yang menjadi konsen dari pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, ini tokoh-tokohnya. Ada Plato, ada John Dewey, ada Paulo Freire, atau Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ketika kita bicara terkait dengan hubungan manusia dengan pendidikan, maka hubungannya ini sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Maka ada 2 poin yang harus difahami, bahwasanya ketika kita bicara manusia dan pendidikan, maka kita harus menyadari manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Nah, maka untuk mengembangkan potensi itu diperlukan adanya proses pendidikan. Sehingga pendidikan itu menjadi sarana penting bagi manusia untuk mengembangkan dirinya secara menyeluruh dan utuh. Nah, sesuai dengan tadi bagaimana kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Maka ketika kita bicara itu ya sangat fundamental sekali.
Sehingga manusia itu harapannya dengan proses pendidikan, maka potensinya dapat berkembang secara maksimal. Nah, kemudian ketika kita bicara manusia, kita bicara pendidikan, maka kedepannya silahkan teman-teman mahasiswa juga mulai berpikir bagaimana nih tantangan pendidikan modern atau tantangan masa depannya. Maka harus dipahami ketika kita bicara pendidikan, maka di situ kita harus berpikir bagaimana perkembangan teknologi. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus difahami sebagai bentuk proses berpikir kita akan berkembang. Pendidikan seperti apa sih? Yang dulunya kita harus bertatap muka langsung tapi kita bisa online. Yang dulunya kita tidak punya gambar yang bisa disorot atau AI dari AR VR tapi sekarang ada. Kemudian yang selanjutnya krisis moral. Tentunya gradasi moral di akhir-akhir ini perlu kita perhatikan dan bagaimana ke depannya sehingga pendidikan ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja tapi menjadi manusia yang utuh. Maka teman-teman mahasiswa harus berpikir bagaimana nilai-nilai moral yang akan datang. Bagaimana sesuatu hal nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama di masyarakat di masa depan. Silahkan, karena ini yang menjadi penting juga dan menjadi konsen juga di dalam pendidikan. Semisal tata krama. Sekarang pendidikan saat ini banyak kasus-kasus di luar sana bagaimana seorang murid berani dengan guru ataupun guru eh, tidak melakukan tidak memperlakukan siswa dengan selayaknya siswa dan sebagainya. Ini tentunya harus difahami sebagai tantangan ke depannya. Kemudian globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini sangat kencang sekali. Apalagi dari budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang tentunya kita harus memiliki benteng dan filter mandiri untuk membentuk dan menyeleksi itu semua agar nantinya kita menjadi manusia yang utuh sesuai dengan konsep kita manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, bermoral. Nah, tentunya harapannya ke depannya untuk manusia yang kritis dan berkarakter. Nah, seperti itu gambaran umum terkait dengan manusia dan pendidikan. Silahkan untuk teman-teman dapat membaca berbagai macam literasi dan mencari literasi sehingga pemahaman ini akan kalian dapatkan secara utuh dengan kalian membaca, membaca, dan membaca. Mungkin seperti itu untuk materi kali ini. Silahkan jikalau nanti ada pertanyaan dapat disampaikan langsung. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak noise-nya, banyak gangguannya, dan banyak suara-suara yang nantinya mengganggu. Tentunya ini berdasarkan lingkungan tempat saya melakukan recording ini. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.